ada ya. Baik, selamat pagi. Saya Muhammad Rusdi. Kali ini akan membahas tentang mastitis pada hewan ternak. Nah, jadi masuk ke pendahuluan. Di sini ada yang sebenarnya ada yang inti, ada yang tidak terlalu dibahas, tapi ini bagiannya. Oke, langsung lanjut. Nah, kita masuk ke latar belakang. Di sini membahas sedikit tentang mastitis, merupakan penyakit yang paling banyak memakan biaya, sudah jelas, di industri perah khususnya. Kalau industri potong tidak ada. Jadi berdasarkan sumber dan jalur penularannya, mastitis dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu dari patogen menular dan lingkungan. Nah, terus program pengendalian mastitis seperti pemisahan sapi yang terinfeksi dan kebersihan dari lingkungan yang ditingkatkan telah menunjukkan kemajuan dalam mencegah dan mengendalikan mastitis. Nah, ini seperti manajemen kebersihan, manajemen perkandangannya harus diperhatikan menurut yang dan teman-teman. Kemudian di sini sampel dari beberapa peternakan yang diambil dan diidentifikasi dengan patogen mastitis, sampel terkontaminasi dan sampel tanpa pertumbuhan bakteri ketika sampel di kultur atau pada sistem on-farm kultur. Jadi masing-masing peternakan itu mempunyai ciri khas atau budaya beternak mereka sendiri, seperti itu maksudnya, dari jurnal Sitka dan et al. Lanjut. Mastitis adalah penyakit umum pada peternakan perah dan istilah fokus ya, di sini ada gambar bis. Terus istilah fokus dapat menunjukkan resistensi terhadap berbagai antimikroba methicillin. Menjadi perhatian kesehatan menurut Vergestat et al. Nah, di sini selama awal menyusui, hewan membutuhkan suplai nutrisi yang besar untuk mendukung perkembangan kelenjar susu dan produksi asinya menurut Alba et al. Terus yang di sini lagi produksi susu mentah saat ini banyak dipromosikan oleh kelompok tertentu di masyarakat karena saya lebih gurih. Dengan susu yang diberikan perlakuan panas dengan meningkatkan risiko kesehatan di negara dengan standar kesehatan tinggi. Jadi susu yang tidak diolah dengan baik terus dijual mentah itu bisa meningkatkan risiko terserangnya suatu penyakit. Nanti ada kita bahas. Ya, lanjut. Faktor yang berhubungan dengan pemerahan yang akan meningkatkan risiko mastitis karena efek mesin pemerah susu. Nah, manajemen pemerahan dan rutinitas pada domba, mesin pemerahan pengaturan meningkatkan fluktuasi vakum menyebabkan infeksi yang meningkatkan risiko terinfeksi intramamari pada ambing dan terjadinya mastitis. Mastitis sapi. Oh, ini masuk dulu ini jurnal. Banyak sekali jurnal saya. Banyak. Mastitis sapi menyebabkan perubahan pada susu dan serum protein. Perubahan di kedua protein disebabkan oleh mastitis subklinis dan klinis yang terjadi secara alami pada sampel susu dan serum dari sapi perah. Ada beberapa serum sapi perah gitu. Oke, lanjut. Nah, di sini ada solusi. Memiliki berbagai macam pola gen virulensi, ada di berbagai strain jenis-jenis itu yang berbeda. Nah, pola virulensi yang identik itu diamati diperoleh dari informasi penting untuk memahami sepenuhnya patogenesis mastitis sapi yang disebabkan oleh bakteri. Nah, akibatnya harus ada pengembangan vaksin multivalen dan prosedur pencegahan yang ditargetkan. Jadi harus ada pengembangan dari obat, terus prosedur pencegahan, biosecurity segala macam ditingkatkan oleh menurut Zhang dan et al. Untuk yang masalah yang pertama tadi, jurnal pertama, oke. Jurnal lagi. Next. Next. Menekankan pentingnya pengambilan sampel yang tepat dengan prosedur meminimalkan frekuensi terkontaminasi. Nah, pilihan representatif dan hasil diagnosa mastitis serta pada saat yang sama mengevaluasi referensi metode pengujian. Maksudnya dari pengujian di sini ini pengambilan sampel dari beberapa sapi atau hewan yang terkena mastitis itu harus
harus ditingkatkan lagi keamanannya untuk meminimalkan terjadinya kontaminasi. Jadi di saat diteliti itu bersih, jadi bisa terkhusus gitu lah, maksudnya kita bisa melihat bakteri yang ada di dalam sampel itu apa saja tanpa terkontaminasi bakteri lainnya dari luar dari sampel yang ada. Nah, terus di sini multidrug perlawanan terhadap resistensi bakteri yang tadi, virus yang dikumpulkan tidak membawa gen mereka yang menunjukkan resistensi yang relatif kecil. Nah, harapannya bahwa masih mungkin untuk memperlambat pengembangan dan penyebab methicillin resistant step virus atau MRSA pada hewan perah, khususnya sapi perah. Jadi di sini ini mereka membuat suatu bukan vaksin, antigen untuk melawan bakteri mastitis yang tahan terhadap antibiotiknya, terhadap obatnya. Jadi karena bakteri mastitisnya sudah tahan, jadi ada pengembangan obat untuk melawan bakteri ini. Itu maksudnya seperti itu, tapi susah menjelaskannya. Nah, terus di sini ada suplemen tadi. Suplemen biokolin nabati cenderung meningkatkan produksi ASI selama masa transisi, terutama setelah lahir atau melahirkan terjadi mobilisasi lemak tubuh yang besar untuk produksi susu yang menghasilkan keseimbangan energi negatif. Nah, jadi peran ini dimainkan oleh kolin yang diekapsulasi pada periode prapartum. Nah, pada hewan itu biasanya ditambahkan 25 gram kolin per hewan per harinya untuk membantu suplementasi yang menjadi salah satu alternatif untuk meningkatkan kesehatan dan menambah nafsu makan pada hewan. Jadi produksi susunya bisa meningkat. Gitu. Apalagi yang habis terkena mastitis kan perlu suplai nutrisi agar perbaikan jaringannya itu lebih cepat. Terus ada prevalensi patogen yang sangat bergantung pada status kesehatan hewan ternak dan praktek kebersihan pakan hewan. Tindakan higienis yang ketat selama memerah susu sangat penting untuk mencegah kontaminasi silang antar hewan selama pemerahan. Nah, pemrosesan higienis pada seluruh proses produksi untuk menjamin kesehatan pada konsumen susu. Gitu. Next. Nah, terus di sini ada manajemen pemerahan, itu juga tidak kalah penting karena farm atau peternakan yang memakai mesin perah harus melakukan yang namanya pemanajemenan, karena kalau tidak diperhatikan bisa jadi resiko mastitis itu sangat-sangat besar karena dari mesin yang dipakai bergantian itu bisa mengantarkan bakteri. Ya, maksud dari jurnal tersebut ini sebenarnya. Tapi dengan mastitis klinis ada tanda-tandanya seperti ambing berupa inflamasi parenkim atau pekal dengan perubahan penampilan susu. Jadi susu itu berubah dari segi warna, terus kekentalan segala macam. Nah, sementara sapi dengan mastitis subklinis tanpa tanda peradangan yang terlihat tetapi mengalami peningkatan SCC. Nah, ini kandungannya harus diperiksa menggunakan alat. Itu. Next. Nah, di sini baru masuk ke pembahasan sedikit ngegas gitu. mastitis. Sapi merupakan penyakit yang paling banyak tadi kata Zhang, pasti paling banyak memakan biaya. Nah, sampel dari peternakan ini sangat penting untuk bisa melawan patogen mastitis. Terus ada faktor-faktor yang berhubungan dengan pemerahan, itu bisa meningkatkan resiko kejadian mastitis karena fluktuasi vakum menyebabkan infeksi, meningkatkan resiko infeksi inflamasi pada ambing dan terjadinya mastitis. Itu tadi karena tidak memanajemen pemerahan dengan baik pasti akan bisa mudah terserang mastitis. Ini ada gambar yang ambing. Nah, di sini pasti ada luka karena
perlahan. Tete. Ya ini gambar tete ini. Di video loh. Nanti disensor. Nah di sini membahas bakteri mastitisnya. Bakteri patogen penyebabnya ada Staphylococcus aureus dan Streptococcus agalsiae. Nah, penularan ini dengan cara masuk melalui puting dan kemudian berkembang biak di dalam kelenjar susu. Jadi terjadi pembengkakan di sini karena dihalangi oleh bakteri dua ini tadi. Jadi kelenjar susunya terhalang, terus terjadi pembengkakan. Gitu. Nah, penyebab mastitis oh jelas. Penyebab mastitis ada banyak seperti tadi yang menggunakan mesin tidak diperhatikan, tidak dimanajemen dengan baik. Nah, terus di sini pemisahan hewan yang sakit itu juga termasuk di manajemennya. Dapat menggunakan mesin perah tadi. Nah, di sini juga dikatakan lingkungan kandang yang kurang diperhatikan kebersihannya akan menyebabkan hewan perah khususnya terserang penyakit mastitis. Jadi kebersihan kandang juga diperhatikan karena bakterinya bisa berkembang biak di lingkungan yang tidak bersih. Gitu. Nah, kemudian di sini tadi nutrisi yang dibutuhkan pada mastitis. Nah, sumber koin termasuk fosfatidilkolin. Koin berasal dari nabati, juga sebagai biokolin yang diekstrak dari tumbuhan seperti Asticarta indica, citrus dan lain-lainnya. Di sini memberikan ketahanan alami terhadap degradasi rumen. Suplementasi biokolin dapat meningkatkan produksi ASI selama masa transisi, terutama setelah lahiran. Nah, dikatakan tadi mobilisasi lemak untuk menambah produktivitas susu dan memperbaiki jaringan. Nah, oke, di sini ada beberapa contoh, dan bukan beberapa, hanya dua yang saya dapat yang memiliki kolin atau biokolin. Di sini dampak susu terkontaminasi pada manusia. Dikatakan pemerahan meningkatkan fluktuasi vakum tadi kan meningkatkan mastitis sehingga dapat mengkontaminasi susu yang diproduksi, jelas. Nah, bakteri ini merupakan pemicu utama gastrogenitis atau radang lambung dan ditularkan oleh binatang melalui susu segar. Nah, binatang melalui mastitis atau radang lambung menghasilkan susu yang terkontaminasi jika saat diperah anjingnya tidak dicuci terlebih dahulu. Sebenarnya walaupun dicuci, kalau sudah terserang mastitis tetap tidak bisa dikonsumsi susunya karena berbahaya untuk kita manusia. Jadi susu yang diproduksi harus diolah agar terjamin kualitas dan keamanannya sampai ke tangan konsumen, kata Romero. Next. Ini nggak ada ditanya. Oh, ini agak buram sih. Tapi sebenarnya dari hewan perahnya diperah terus diolah, susu segar tadi diolah dengan cara dipanaskan, dipasteurisasi. Nah, baru kemudian di packing. Di sini apa ini kurang jelas. Pokoknya di packing baru nanti didistribusikan ke konsumen kalau sudah lulus uji kelayakan. Seperti itulah sistemnya dengan pemanajemenan yang baik. Nah, di sini ada kata temuan mikrobiologi dengan gambaran klinisnya, itu jenis mastitisnya ada coliform seperti E. coli dan biasa patogen lingkungan. Nah, yang di sini membahas tentang mastitis yang akibat dari lingkungannya. Karena lingkungan yang tidak dimanajemen dengan baik atau dibiarkan kotor, kurang diperhatikan kebersihannya. Jadi di sini ada bakteri-bakteri yang bisa menjadi penyebab untuk mastitis klinis. Nah, lipopolisacharida adalah komponen dinding sel bakteri gram negatif dilepaskan dari bakteri setelah
Kematian sel dan selama multiplikasi. LPS bertanggung jawab atas sebagian besar reaksi patofisiologi dan gambaran klinis pada mastitis E. coli. Setelah infeksi, tanda-tanda peradangan seperti peningkatan STC susu yang dapat bertahan selama beberapa minggu. Kemudian Streptococcus ugaris terkait lingkungan lain patogen dikaitkan terutama dengan mastitis subklinis. Nah, sapi mendapat infeksi dengan Streptococcus ugaris terutama selama periode kering dan infeksi dimanifestasikan sebagai mastitis akut. Biasanya selama menyusui. Namun dalam kebanyakan kasus mastitis subklinis tidak ada patogen yang ditemukan terisolasi. Maksudnya tidak ada yang di dalam ambung itu tidak ada. Menunjukkan bahwa perubahan kondisi lingkungan, praktek manajemen yang buruk atau kondisi stres mungkin telah menyebabkan peningkatan jumlah sel somatik dan selanjutnya menimbulkan radang kelenjar susu. Begitu. Jadi tidak menyerang di ambungnya tapi di kelenjar, tetapi sama aja di dalam. Nah, udah masuk kesimpulan alhamdulillah. Dan di sini kesimpulannya hanya sedikit dari beberapa judul. Karena saya mengambil sedikit, tidak mau banyak. Karena kalau banyak saya bertanggung jawab untuk menjelaskan. Kenapa jadi diganti seperti itu? Oh tidak bisa. Jangan dibuat. Malah dibuat. Pencet mak. Mastitis adalah penyakit yang umum dan rentan di peternakan perah. Dengan manajemen yang baik di segala aspek akan menekan resiko hewan terserang penyakit mastitis. Pemberian suplementasi yang dapat menjaga kesehatan pada ternak dan menambah hasil produksinya. Nah, pengolahan produk ternak perah di susu harus dijamin kualitas dan keamanannya. Kemudian perawatan dan pemanajemenan hewan yang sakit sangat penting untuk mengurangi terserang penyakit mastitis. Artinya dari semua ini adalah pemanajemenan penyakit, lingkungan, kemudian dan kesehatan hewannya harus dijaga agar bisa menekan penyakit mastitis. Oke. Baik, mungkin itu saja.